penandatanganan kerjasama atau MOU ini adalah merupakan bentuk dari komitmen kita pemerintah kota dengan pemerintah Kabupaten Bantul untuk menangani atau mengolah sampah di perkotaan dan Kabupaten Bantul. Dan kalau kita melihat bahwa sekarang ini progresnya untuk pemerintah kota membangun TPST 3 lokasi yang sekarang sudah beroperasi itu 2 lokasi, Nitian dan Kraton, dengan kapasitas mencapai 100 ton per hari 2 lokasi. Sehingga kalau nanti satu TPST lagi beroperasi kira-kira 20 sampai 25 ton, maka kemudian ada 125 ton yang sudah kita tangani, dan total sampah yang belum tertangani ini kita kerjasamakan dengan Kabupaten Bantul. Jadi ada sekitar 60 ton nanti yang akan kita kerjasamakan dengan pemerintah Kabupaten Bantul. Gitu. Mungkin target untuk Pemkab dan kota untuk mengatasi masalah darurat sampah ini bagaimana? Ya, sampai kapan? memang secara bertahap kan kapasitasnya naik. Gitu. Seperti kota karena tidak ada lahan sehingga sebagian berproses di Bantul, ya kan? Saya khawatir justru industri yang ada di Bantul itu malah kehabisan sampah. Kalau akhirnya juga tidak terkonsolidasi, ya, menjadi sesuai dengan kapasitas mesin itu sendiri, berarti akan di bawah kapasitas. Dan saya khawatir justru di bawah kapasitas itu saya khawatir tidak akan terpenuhi, gitu. Berarti yang harus memenuhi harus provinsi. Berarti saya harus bongkar sampah yang ada di Piungan kan gitu. Kalau itu sampai terjadi gitu. Karena pabrik itu kan dihitung visible atau tidak kan harus dengan kapasitas yang sudah ditentukan. Nah, perkara kerjasama ini bagi saya sesuatu yang bagus. Makanya tadi dalam sambutan saya berharap siapa tahu dengan kerjasama berdua ini justru tumbuh dari kabupaten lain untuk berproses gitu. Supaya selama industri ini memprodukkan harus dipenuhi oleh kapasitas yang sudah per hari yang sudah ditentukan. Misalnya sehari bisa mengolah 100 ton ya Bapak ya, 100 ton. Nah, kalau yang masuk kurang dari 100 ton kan berarti di bawah kapasitas. Gitu. Saya khawatir nanti rugi gitu loh, nanti makin menurun. Gitu. Nah, ini kepastian ini harus ada kan gitu. Tapi karena produk dari industri ini berupa barang, tidak semuanya itu apa tadi apa namanya yang ITF kayu panel-panel itu kan juga bagian dari produk bekas sampah. Di samping sebagian ada untuk pupuk. Kalau pupuk tidak ada masalah, nanti bisa di lahan lumbung Mataram dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Tapi yang panel-panel itu berarti apa? Punya tanggung jawab UMKM harus tumbuh. Di mana produk-produk dari panel ini menjadi produk baru bagi UMKM di Yogyakarta. Kalau enggak, ya kan rugi. Hitungannya kan begitu. Itu yang saya anggap tadi dalam sambutan saya, sampah yang selama ini dianggap barang buangan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sendiri yang menghasilkan sampah kan. Terima kasih. ampun nggih, ampun. Nggih, ampun. Nggih, monggo. Ampun. Saat ini memang benar-benar darurat sampah.
yang sedang kita saksikan adalah penampilan dari sekolah Sungai Siluk dari Siluk Pamera Bantul. Yang beliau selaku director, beliau Bapak Samuel Idratmo. Bahwa sekolah ini adalah merupakan salah satu sekolah yang peduli terhadap sampah. Dan pemerintah Kota Yogyakarta menandatangani perjanjian kerja bersama untuk pengolahan sampah, dan kami telah menyiapkan tempat di Bawuran yang kami beri nama ITF, Intermediate Treatment Facility, di mana sampah dari Kota Yogyakarta nanti akan diolah di sana, dilakukan pemilahan, kemudian dikarbonasi untuk sampah yang bersifat residual. Dengan demikian maka seluruh sampah itu akan selesai tuntas di tempat itu, dan insya Allah akan terus kita tingkatkan skalanya, kita tingkatkan kapasitasnya. Di samping meningkatkan kapasitas, juga penerapan teknologi yang lebih modern juga sedang kita persiapkan di tempat yang bersebelahan dengan ITF. Tempatnya juga di Bawuran, yaitu dengan mengolah sampah itu menjadi panel-panel papan-papan yang itu bisa digunakan di sektor industri lanjutan. Berapa luas? Kita bawa. Ya, itu di samping itu juga nanti akan diproduksi dari sampah organik itu pupuk kompos yang akan kita manfaatkan untuk memberikan dukungan pada program Lumbung Mataraman Daerah Istimewa Yogyakarta. Kapasitasnya berapa Pak? Dan di berapa lahannya luasnya? Untuk ITF sendiri kapasitasnya sampai 100 ton, dan nanti berikutnya akan kita kembangkan di sebelahnya itu namanya program BRGC, Bantul Resilient and Green City, ya, sebuah proyek kerjasama antara Bantul dengan Paneltek. Pak Bupati, itu akan mereduksi berapa ton sampah Pak yang sampai saat ini masih belum tercover oleh Pemkab dengan adanya alat baru? Pemkot. Bahwa itu bukan satu-satunya ya di Bantul. Di Bantul ada TPST Dinggian Argoda di Sedayu, itu juga sedang kita bangun hari ini, sudah sekitar 60%. Kemudian TPST Modalan juga sedang kita bangun, sekitar sudah 50%. Ongoing proses, ya, sehingga kapasitas kita di dalam mengolah sampah itu semakin meningkat. Di samping TPST dan ITF yang dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten, ada sekitar 29 TPS 3R yang dikelola oleh kalurahan-kalurahan dengan kapasitas yang lebih kecil, ya, berkisar antara 1 sampai 5 ton. Itu di kelurahan. Di padukuhan ada namanya rumah-rumah pilah sampah yang kita support dengan anggaran pemerintah kabupaten, namanya P2BMP, pemberdayaan masyarakat berbasis padukuhan, di antaranya untuk melakukan pemilahan-pemilahan itu, ya. Jadi insya Allah dengan ini tidak hanya Bantul nanti, karena kami juga diamanahi oleh Ngarso Dalem untuk bisa mengelola sampah dari luar Bantul, yaitu dari Kota Yogyakarta. Kalau konsep kerjasamanya dengan kota seperti apa? Kota dan Bantul nanti perharinya, Pak. Pembagian apa Kan maksudnya? itu 100 ton ya Pak? Iya. Itu nanti dibagi yang kuota di kuotanya kota berapa, Pak? 100 ton itu hanya yang ada di ITF Bawuran itu. Iya itu.
Ya, di luar ITF tadi saya sampaikan ada banyak TPST yang ini kita siapkan untuk mengolah sampah dari Bantul. Begitu. Kalau yang dari kota sendiri sampahnya bisa sampai berapa yang bisa dikirim ke Yang Bauran? bisa Pak? dikirim ke Bauran, Pak, maksudnya. Bauran kapasitasnya itu nanti kapasitas optimalnya itu 100 ton. Tetapi kan itu bertahap. Ada modul 1, modul 2, modul 3 dan seterusnya. Untuk sementara ini akan kita siapkan 2 atau 3 modul. Ya kurang lebih 40 sampai 50 ton. Dari kota ya berarti ya? Ya. Selanjutnya berkenan kepada Bapak Bupati Bantul dan Bapak Pejabat Wali Kota untuk menerima sapu sebagai pertanda dimulainya kita untuk pengelolaan masalah sampah di daerah Yogyakarta ini, terutama di daerah Kota Bantul dan di Kota Yogyakarta. Selanjutnya memohon kesediaan Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Memohon kesediaan kepada beliau Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sri Sultan Anggota 10 untuk memberikan restu dengan memberangkatkan 3 unit peralatan pengolahan sampah menuju ke Bauran dan pemerintah Kota Yogyakarta untuk merespon secara programatik pengelolaan sampah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kota. Atas izin Kesultanan, pemerintah Kabupaten Bantul akan membangun pengolahan sampah terpadu di atas tanah Kesultanan seluas 6,7 hektar yang terletak di Kelurahan Bauran, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul untuk menjawab persoalan darurat sampah saat ini. Pemerintah Kabupaten Bantul siap mengelola sampahnya secara mandiri dan menjadi mitra dari pemerintah Kota Yogyakarta. Sebagai skema transisi, saat ini telah dibangun Intermediate Treatment Facility, pusat karbonasi, dengan menempatkan peralatan pengolahan sampah yang mampu mengolah sampah sampai dengan 100 ton per hari. Selanjutnya, melalui program Bantul Resilient Green City, proses pembangunan akan terus dilanjutkan dengan pembangunan pabrik pengolah sampah yang mampu mengolah hingga 200 ton per hari. Sebagai tanda dimulainya ikhtiar bersama ini, Bupati Bantul, Bapak Dr. Halim Muslih, dan pejabat Wali Kota Yogyakarta, Bapak Sigir Harjo, berkenan untuk memulai langkah bersama dengan menyerukan kepada segenap perangkat daerah dan warga masyarakat untuk bahu-membahu dan saling bekerjasama menangani persoalan sampah di daerah masing-masing.